Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan konten-konten terbaik untuk kalian semua. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti. Semoga kalian yang sudah subscribe diberikan keberkahan dan kesuksesan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Hey Sobat Finansial, pernah nggak sih kamu ngerasain duit di rekening itu kayak phantom? Baru aja gajian, tiba-tiba udah lenyap, entah kemana perginya. Rasanya udah irit, udah ngerem ini itu, tapi kok ya tetap aja boros. Nggak perlu panik atau mikir ini kutukan kok. Sebenarnya banyak dari kita ini terjebak dalam lingkaran setan. Kebiasaan boros tak sadar yang justru jadi penguras dompet paling setia tiap bulannya. Kebiasaan-kebiasaan ini meski sepele dan sering kita anggap remeh, kalau di total bisa bikin kita geleng-geleng kepala. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas 13 kebiasaan boros tak sadar yang sering banget jadi biang kerok kenapa uang kita cepat habis. Ini bukan sekedar daftar panjang, tapi semacam peta harta karun tersembunyi yang bisa kamu pakai buat nemuin di mana aja lubang di kantongmu. Dengan kenal musuh, kita bisa siapkan strategi jitu buat ngalahinnya kan? Siap-siap ya, karena setelah ini pandanganmu tentang uang bisa jadi berubah drastis. Yuk, langsung aja kita mulai petualangan kita ini. 1. Langganan yang terlupakan atau berlebihan. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Berapa banyak dari kita yang punya segudang langganan? Mulai dari layanan streaming film dan serial yang jumlahnya udah kayak koleksi piringan hitam, aplikasi premium yang janjiin hidup lebih gampang, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan keanggotaan. Pusat kebugaran yang kita bayar tiap bulan, tapi baru dipakai 3 kali dalam setahun, sampai kotak langganan bulanan yang isinya barang-barang lucu, tapi nggak begitu kita butuhin. Awalnya satu persatu langganan ini memang terasa ringan di kantong, cuman puluhan ribu atau 100.000 doang per bulan. Tapi coba deh totalin semuanya, bisa-bisa lebih dari 1 juta sendiri. Bayangin aja, kalau kamu punya 5 langganan yang masing-masing harganya 50.000, itu udah 250.000 per bulan yang kamu bayar. Padahal bisa jadi cuma 2 yang aktif kamu pakai. Mirip kayak bayar sewa rumah gede tapi yang kamu pakai cuman kamar mandi sama dapur doang. Ini uang loh yang ngalir keluar tiap bulan tanpa kamu sadari. Padahal bisa banget dipakai buat nabung impian, bayar cicilan yang lebih penting, atau bahkan buat self-reward yang benar-benar berkesan. Ujung-ujungnya langganan yang seharusnya jadi hiburan malah jadi beban. Sekarang giliran kamu. Ambil ponselmu, buka daftar langganan di aplikasi atau cek mutasi rekeningmu. Identifikasi mana yang benar-benar kamu pakai dan kasih manfaat buat hidupmu. Mana yang cuma jadi penghias daftar. Nggak usah ragu buat unsubscribe yang udah nggak relevan atau yang jarang kamu sentuh. Percayalah, langkah kecil ini bakal bikin dompetmu senyum-senyum sendiri. Dan kamu bisa alokasikan uangnya buat hal yang lebih berarti. Yuk, bersih-bersih sekarang. 2. Jajan atau makan di luar terlalu sering. Siapa sih yang gak suka makan enak di luar? Apalagi setelah seharian kerja keras. Rasanya nikmat banget, bisa nyantai di restoran atau ngopi di kafe favorit tanpa perlu repot masak. Praktis, nyaman, dan pilihan menunya berlimpah ruah. Tapi guys, kenyamanan ini punya harga yang lumayan bikin kantong meringis. Coba deh, bandingkan biaya makan seporsi di restoran dengan kamu masak sendiri di rumah. Bisa 2 bahkan sampai 4 kali lebih mahal loh. Kalau kebiasaan makan di luar ini udah jadi ritual harianmu, atau bahkan beberapa kali seminggu, siap-siap aja dompetmu kosong melompong sebelum waktunya. Dari seporsi nasi ayam, minuman dingin, sampai tambahan dessert lucu-lucu, pajak dan service charge, semuanya itu bisa dengan cepat menumpuk. Tanpa sadar, ratusan ribu bahkan jutaan rupiah bisa melayang begitu saja cuma buat urusan perut. Mirip kayak bocor halus di pipa air. Nggak kelihatan, tapi tahu-tahu tagihan membengkak. Makanya, yuk kita mulai rencanain menu mingguanmu. Siapkan bekal dari rumah. Nggak perlu setiap hari kok. Bisa dicoba 2 atau 3 kali seminggu dulu. Mungkin awal-awal agak ribet, tapi percayalah, ini bakal jadi investasi skill masak yang lumayan dan saving yang bikin kamu terkejut. Kamu bakal lihat betapa banyak uang yang bisa kamu hemat dan alokasikan buat impianmu. Entah itu liburan, pendidikan, atau gadget impian. Gimana? Berani coba tantangan ini? 3. Membeli kopi atau minuman mahal setiap hari. Bagi sebagian orang, memulai hari tanpa secangkir kopi dari kedai favorit rasanya tidak lengkap. Aroma kopinya yang khas, suasana kafe yang cozy, ditambah barista yang ramah, semuanya bikin kita betah.
Tapi guys, satu cangkir kopi seharga 30.000 atau bahkan lebih, kalau dibeli setiap hari, itu bisa jadi penguras dompet yang gak main-main. Coba deh kita hitung-hitungan bareng. Kalau kamu beli satu cangkir kopi seharga 30.000 setiap hari kerja, yaitu sekitar 22 hari dalam sebulan, totalnya udah 660.000. Kalau kamu ngebet banget sampai tiap hari, termasuk akhir pekan, angkanya bisa tembus 900.000 dalam sebulan. Itu hampir 1 juta loh. Uang sebesar itu bisa jadi dana darurat, sebagian modal investasi kecil-kecilan, atau bahkan cicilan handphone baru. Ini namanya ngopi sehat, dompet sekarat. Nah, ada alternatif yang nggak kalah asiknya. Kenapa nggak coba bikin kopi sendiri di rumah? Modal awal beli alat kopi sederhana dan bubuk kopi berkualitas itu jauh lebih murah daripada beli kopi di luar tiap hari. Kamu bisa eksperimen resep kopi sesuai seleramu, dan rasanya juga nggak kalah enak kok. Kalau memang kangen suasana kafe, coba batasi frekuensinya. Mungkin cuma 2 kali seminggu, bukan setiap hari. Dijamin perubahan kecil ini bakal bikin dompetmu lebih tebal. Mau coba tantangan ini nggak? 4. Tidak membuat daftar belanjaan. Masuk supermarket tanpa daftar belanjaan itu ibarat masuk hutan belantara, tanpa peta. Kamu bakal nyasar ke sana kemari dan akhirnya pulang dengan barang-barang yang nggak kamu butuhkan sama sekali. Mata kita ini gampang banget tergoda sama promo beli 1 gratis 1, kemasan produk yang gemoy atau bau roti yang baru mateng. Akhirnya, keranjang belanja kita penuh dengan hal-hal yang nggak relevan, sementara kebutuhan pokok yang harusnya dibeli malah ketinggalan. Kebiasaan buruk ini bukan cuma bikin kamu boros di kasir, tapi juga buang-buang waktu. Kamu bakal muter-muter lebih lama di lorong-lorong supermarket yang ujung-ujungnya bisa memicu pembelian impulsif lainnya, karena udah capek atau bosen. Bayangin aja, harusnya uangnya bisa dipakai buat nabung impian, malah jadi ampas di keranjang belanja. Ini kayak loop yang gak ada habisnya, bikin kepala pusing dan dompet makin tipis. Makanya, yuk mulai sekarang biasakan bikin daftar belanja sebelum kamu melangkah keluar rumah. Cek dulu isi kulkas dan lemari persediaanmu. Catat apa aja yang benar-benar udah habis atau mau habis, dan patuhi daftar itu sebisa mungkin. Dengan disiplin kecil ini, kamu bakal lebih fokus, gak gampang tergoda, dan pastinya bisa menghemat waktu serta uangmu. Ini trik sederhana tapi efektif banget buat ngerem laju pengeluaran yang gak perlu. Jadi, kapan nih kamu mulai bikin daftar belanjamu? 5. Belanja impulsif online, FOMO. Siapa di sini yang gak kenal sama kemudahan belanja online? Cuman perlu scroll-scroll di handphone, ketemu barang lucu, klik sana klik sini, tahu-tahu udah check out. Praktis banget kan? Tapi di balik kepraktisan itu ada jebakan mematikan yang namanya belanja impulsif online. Sering banget dipicu oleh fear of missing out alias FOMO. Diskon kilat yang cuma hari ini, promo terbatas waktu yang jangan sampai ketinggalan, atau lihat influencer pamer barang baru. Semua itu bisa jadi pemicu instan buat klik tombol beli. Algoritma platform belanja online itu pinter banget guys. Mereka dirancang buat terus-menerus nunjukin produk baru, dan penawaran yang bikin kamu merasa kalau nggak beli sekarang, kamu bakal rugi bandar. Rasanya kayak ada bisikan setan yang bilang, ayo beli, kapan lagi ada diskon segede ini? Akhirnya, barang yang tadinya nggak ada di daftar keinginan tiba-tiba udah nyampe di rumah. Baru deh sadar pas tagihan kartu kredit datang udah terlanjur jebol. Nah, buat ngelawan si FOMO ini ada jurus ampuh yang bisa kamu coba. Aturan 24 jam. Kalau ada barang yang bikin kamu ngiler banget pengen beli, jangan langsung check out, tunda dulu selama 24 jam. Selama waktu itu, coba deh tanya ke diri sendiri, ini beneran aku butuh atau cuman pengen sesaat? Ada nggak ya alternatif lain yang lebih murah? Atau aku udah punya barang serupa? Seringnya, keinginan impulsif itu bakal mereda sendiri setelah kamu kasih waktu buat mikir jernih. Yuk mulai terapkan jurus ini. 6. Terlalu sering menggunakan transportasi online atau pribadi. Tinggal di kota besar memang serba cepat, dan transportasi online atau punya kendaraan pribadi itu jadi pilihan yang menggiurkan. Bisa kemana-mana tanpa perlu desak-desakan, bisa langsung nyampai di tujuan. Nyaman banget kan? Tapi di balik kenyamanan itu ada harga yang nggak main-main. Coba deh bayangin, setiap kali kamu buka aplikasi ojek online atau taksi online, itu berarti ada sejumlah uang yang langsung ngalir keluar dari dompetmu.
Kalau kamu sering pakai buat jarak dekat atau pas jam sibuk yang tarifnya tinggi, uangnya bisa numpuk jadi bukit. Bukan cuma transportasi online, punya kendaraan pribadi juga punya biaya yang nggak kalah nguras dompet. Selain harga bensin yang kadang naik, ada biaya servis rutin, parkir yang mahal, tol, asuransi, sampai depresiasi nilai kendaraan itu sendiri. Artinya, setiap hari nilai mobil atau motormu itu terus menurun. Kalau rute perjalananmu sebenarnya bisa ditempuh pakai transportasi umum yang jauh lebih murah, jalan kaki atau bahkan sepeda, maka kebiasaan ini benar-benar nguras dompet tanpa kamu sadari. Makanya, yuk kita coba evaluasi lagi kebiasaan transportasimu. Ada nggak sih rute yang bisa kamu tempuh dengan transportasi umum yang lebih hemat? Bisakah kamu jalan kaki atau bersepeda untuk jarak yang lebih dekat? Atau kalaupun harus pakai kendaraan pribadi, coba deh carpooling sama temen atau rencanain rute yang paling efisien biar hemat bensin. Setiap rupiah yang kamu hemat dari ongkos perjalanan ini bisa jadi tabungan yang lumayan banget loh. Gimana? Berani coba jurus hemat transportasi ini? 7. Kurang membandingkan harga sebelum membeli. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita seringkali terburu-buru dalam mengambil keputusan pembelian, baik itu membeli produk elektronik, pakaian, kebutuhan rumah tangga, atau bahkan memesan layanan, kita cenderung langsung membeli dari toko atau platform yang kita lihat, tanpa meluangkan waktu sejenak untuk membandingkan harga. Asumsi bahwa semua tempat menjual dengan harga yang sama atau perbedaan harganya tidak signifikan adalah kesalahan besar yang bisa menguras dompet Anda. Padahal, harga untuk produk atau jasa yang sama bisa sangat bervariasi antara satu toko daring dengan toko daring lainnya, atau antara toko fisik yang satu dengan yang lain. Selisih harga Rp5.000 atau Rp10.000 mungkin terdengar kecil, tetapi jika Anda melakukan banyak pembelian seperti ini, setiap bulan total akumulasinya bisa menjadi jumlah yang cukup besar. Ini adalah uang yang seharusnya bisa Anda hemat dengan sedikit riset dan kesabaran. Jadikan kebiasaan untuk selalu membandingkan harga sebelum Anda membuat keputusan pembelian yang signifikan. Gunakan aplikasi perbandingan harga, kunjungi beberapa situs e-commerce, atau cek beberapa toko fisik sebelum Anda mengeluarkan uang. Luangkan waktu beberapa menit untuk melakukan riset singkat ini, dan Anda akan terkejut dengan berapa banyak uang yang bisa Anda hemat dalam jangka panjang. Memastikan Anda mendapatkan nilai terbaik untuk setiap rupiah yang Anda keluarkan. Siapa tahu kebiasaan ini bisa bikin kamu jadi ahli belanja hemat. Mau coba tantangan hemat ini nggak? 8. Menunda pembayaran tagihan. Oke, jujur deh, siapa di sini yang suka banget nunda-nunda bayar tagihan? Tagihan listrik udah lewat tanggalnya, cicilan handphone udah nyaris telat, atau tagihan kartu kredit udah overdue. Alasannya macam-macam, bisa karena lupa, lagi sibuk, atau memang lagi malas aja. Tapi tahu gak sih, kebiasaan sepele ini bisa jadi jebakan boros yang paling ngeselin. Soalnya setiap kali kamu nunda, ada harga yang harus kamu bayar. Harga yang harus kamu bayar itu bukan cuma denda keterlambatan, tapi juga bunga yang terus menumpuk. Itu uang yang sebenarnya bisa kamu hindari loh. Mirip kayak kamu buang-buang uang percuma tanpa ada manfaat apapun buatmu. Malah semakin lama kamu tunda, semakin besar denda dan bunganya, dan semakin tipis dompetmu. Ditambah lagi kebiasaan ini bisa bikin skor kreditmu jadi jelek, yang nantinya bisa bikin susah kalau mau pinjem uang untuk KPR atau kendaraan. Makanya, yuk mulai sekarang kita disiplinkan diri buat bayar semua tagihan tepat waktu, atau bahkan sebelum tanggal jatuh tempo. Manfaatkan fitur pembayaran otomatis atau atur pengingat di kalender digitalmu. Kalau perlu, buat list semua tagihanmu dan tempel di tempat yang gampang kamu lihat. Dengan begitu, kamu gak cuma hemat uang dari denda dan bunga, tapi juga bangun reputasi finansial yang sehat. Percayalah, ini bakal bikin hidupmu lebih tenang dan dompetmu lebih happy. Berani coba challenge ini? 9. Tidak merawat barang milik sendiri. Ini dia kebiasaan yang sering kita remehkan. Malas merawat barang-barang yang sudah kita miliki. Mulai dari kendaraan, handphone, laptop, sampai baju-baju kesayangan dan perabot rumah. Kita sering banget nunda servis kecil atau perbaikan ringan. Mikirnya, nanti aja, belum parah kok. Atau sayang uangnya buat perbaikan kecil. Padahal kebiasaan ini kayak numpuk masalah yang nanti bakal meledak jadi biaya yang jauh lebih besar. Coba deh bayangin, kalau kamu nggak ganti oli mobil tepat waktu, bisa-bisa mesinnya jebol dan biaya perbaikannya jadi puluhan juta. Handphone yang nggak pernah dibersihin bisa-bisa cepat rusak komponen dalamnya. Pakaian yang asal dicuci tanpa lihat instruksi bisa memperpendek usia pakai pakaian favoritmu. Perawatan itu sebenarnya investasi kecil yang melindungi asetmu dari kerusakan dini dan memperpanjang masa pakainya. Jadikan perawatan sebagai prioritas. Buat jadwal perawatan rutin untuk barang-barang berharga Anda. Bersihkan, perbaiki, dan rawatlah dengan baik. Dengan memperpanjang usia pakai barang-barang Anda tidak perlu mengeluarkan uang lebih cepat untuk membeli pengganti baru.
Ini adalah strategi cerdas untuk menghemat uang dalam jangka panjang dan memastikan aset Anda tetap berfungsi optimal. Gimana? Siap jadi ahli perawatan barang pribadi? 10. Terlalu fokus pada brand daripada fungsi atau kualitas. Di era sekarang nggak bisa dipungkiri kalau merek itu punya daya tarik magis. Kita sering banget tergoda buat punya barang bermerek terkenal atau edisi terbaru. Rasanya kayak naik level, jadi lebih keren atau bikin kita lebih percaya diri. Tapi guys, terlalu fokus sama merek doang tanpa mikirin fungsi dan kualitas, sebenarnya itu adalah jebakan boros yang sering banget kita nggak sadari. Seringkali kita bayar premi yang sangat tinggi cuma buat label merek, padahal banyak banget alternatif yang lebih murah dengan kualitas yang sama bagusnya. Pembelian yang didasari oleh gengsi merek seringkali tidak rasional. Contohnya, kamu beli t-shirt seharga ratusan ribu cuma karena ada logo merek terkenal, padahal bahan dan daya tahannya sama aja kayak t-shirt yang harganya cuma puluhan ribu. Atau membeli gadget edisi paling baru, padahal fitur yang kamu butuhkan udah ada di model sebelumnya yang jauh lebih murah. Ini namanya pemborosan yang didorong sama keinginan tampil, bukan kebutuhan. Makanya, yuk, mulai sekarang kita ubah mindset. Prioritaskan fungsi, daya tahan, dan nilai jangka panjang dari sebuah barang. Lakukan riset kecil, cari tahu, ada nggak ya produk non-merek atau merek lokal yang kualitasnya setara dengan harga yang lebih masuk akal? Ingat ya, kekayaan sejati itu nggak diukur dari seberapa banyak merek yang kamu punya, tapi dari seberapa bijak kamu ngelola keuanganmu. Kamu mau jadi orang yang kaya merek atau kaya beneran? Pilihan ada di tanganmu. 11. Membeli barang dengan alasan investasi, padahal cepat turun nilainya. Ini nih salah satu trik paling sering yang kita pakai buat ngebohongin diri sendiri. Mencap barang konsumtif sebagai investasi. Contoh paling gampang adalah ketika kita beli handphone terbaru tiap kali ada model baru keluar dengan alasan ini investasi agar tidak ketinggalan zaman, atau ini akan meningkatkan produktivitas saya. Padahal, nilai jual gadget elektronik itu cepet banget anjloknya. Bahkan hitungan bulan setelah kamu beli, harganya udah terjun bebas. Ini jelas bukan investasi dalam arti sesungguhnya. Investasi yang sejati itu adalah sesuatu yang nilainya cenderung naik seiring waktu atau bisa kasih kamu pemasukan pasif. Contohnya properti, saham, reksadana, atau bahkan pendidikan yang bisa ningkatin skill dan potensi penghasilanmu. Barang-barang konsumtif seberapapun mahalnya, pada dasarnya adalah pengeluaran yang nilainya terus menyusut. Mencampur adukan keduanya cuman bakal bikin kamu terus-menerus ngeluarin uang buat hal-hal yang nggak kasih keuntungan finansial. Jadi, sebelum kamu memutuskan beli barang mahal dengan dalih investasi, coba deh tanya ke diri sendiri, ini beneran bakal kasih aku duit balik nggak? Apakah nilainya bakal naik atau malah anjlok? Atau ini cuman keinginan konsumtifku yang dibalut label investasi? Jujur aja sama diri sendiri, bedakan mana investasi yang beneran dan mana yang cuma nafsu belanja. Dengan begitu, kamu bakal lebih cerdas dalam memutuskan kemana uangmu harus dialirkan. Yuk, mulai sekarang, jadi investor cerdas. 12. Hangout atau hiburan berlebihan. Siapa sih yang nggak suka hangout bareng teman, nonton film seru, atau nongkrong di tempat hits? Ini bagian penting buat refreshing dan bikin hidup balance. Tapi, kalau kebiasaan hangout atau hiburan ini udah jadi rutinitas yang overdose, apalagi di tempat-tempat mahal, siap-siap aja dompetmu nangis darah. Bisa jadi, ini adalah lubang terbesar yang nguras anggaran bulananmu tanpa kamu sadari. Bayangin aja, setiap akhir pekan kamu harus ke kafe fancy, nonton konser, atau makan di restoran bintang 1. Biaya-biaya ini kalau ditotal bisa jadi bikin kaget. Ditambah lagi ongkos transportasi, parkir, dan pengeluaran tak terduga lainnya. Tagihan bulanan buat hiburan bisa membengkak drastis. Seringkali kita terjebak dalam siklus ini karena tekanan sosial atau FOMO yang sama. Merasa harus selalu ikut biar nggak ketinggalan pergaulan. Tapi tenang aja, ada banyak banget cara buat have fun tanpa perlu bikin dompet sekarat. Coba deh cari alternatif hiburan yang lebih hemat. Kamu bisa ajak teman-teman hangout di rumah sambil masak bareng, piknik di taman kota, ikutan acara komunitas gratis, atau manfaatin promo hiburan yang ada. Yang paling penting, tetapkan anggaran khusus buat hiburan setiap bulannya, dan patuhi itu. Ingat ya, kualitas kebersamaan itu nggak diukur dari seberapa mahal tempat kamu hangout, tapi dari tawa dan cerita yang kalian bagi. Gimana? Berani coba gaya hangout hemat? 13. Tidak memanfaatkan promo atau poin loyalitas dengan bijak. Di zaman serba digital ini, kita dimanjakan banget sama berbagai promo, diskon, cashback, dan poin loyalitas dari toko, bank, sampai aplikasi belanja.
Ini sebenarnya adalah kesempatan emas buat hemat uang atau dapetin nilai lebih dari setiap transaksi yang kamu lakukan. Tapi ironisnya, banyak dari kita yang sering banget lupa, males, atau bahkan nggak tahu cara manfaatin semua hadiah ini. Akhirnya promo itu lewat begitu saja. Poinnya kadaluarsa dan uangnya terbuang percuma. Poin loyalitas yang kamu kumpulin dari belanja di supermarket, cashback dari transaksi kartu kredit, atau diskon khusus dari aplikasi pembayaran digital, itu bisa sangat berharga kalau kamu pakai dengan bijak. Tapi kalau kamu biarin aja poin-poin itu sampai hangus, atau nggak pernah pakai voucher diskon yang udah kamu dapat itu, sama aja kayak kamu buang-buang uang secara nggak langsung. Padahal kamu udah keluar uang buat transaksi itu dan hadiah ini harusnya bisa bikin pengeluaranmu lebih ringan. Makanya, mulai sekarang yuk kita jadi lebih aware sama semua promo dan poin yang kita punya. Sebelum belanja atau bayar sesuatu, luangkan waktu sebentar buat cek apakah ada diskon atau cashback yang bisa kamu pakai. Jangan ragu buat nukerin poin loyalitasmu dengan diskon atau barang gratis. Dengan sedikit usaha dan kesadaran, kamu bakal terkejut berapa banyak uang yang bisa kamu hemat setiap bulan cuman dengan memanfaatkan apa yang udah jadi hakmu. Ini trik jitu buat jadi smart spender. Siap jadi pemburu promo yang ulung? Gimana guys? Dari 13 kebiasaan boros tak sadar tadi, ada nggak sih yang paling kamu banget? Atau mungkin beberapa di antaranya jadi musuh bebuyutan dompetmu? Jujur aja nggak apa-apa kok. Mengakui masalah itu adalah langkah pertama menuju solusi. Ingat, perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Jangan langsung coba ubah semuanya sekaligus ya. Pilih aja 1 atau 2 kebiasaan yang paling sering kamu lakukan, lalu fokus deh buat ngecilin dampaknya secara bertahap. Percayalah, kalau kamu konsisten, dalam beberapa bulan ke depan, kamu bakal lihat sendiri gimana dompetmu jadi lebih tebal dan gak gampang sekarat. Uangmu itu seharusnya jadi alat buat mewujudkan impianmu, bukan jadi biangkrot pusing kepalamu. Semoga naskah ini bisa jadi lampu sorot yang bantu kamu lihat di mana aja uangmu bocor. Kalau kamu suka sama video ini dan ngerasa relatable, jangan lupa kasih like ya. Bantu juga share ke teman-teman atau keluarga yang mungkin butuh tamparan halus ini. Dan pastinya, subscribe ke channel kita buat tips-tips finansial lainnya yang bikin kamu makin jago ngatur duit. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga dompetmu selalu happy.